Kemudian ada teman-teman yang mengatakan bahwa kalau kita sudah berhadapan dengan orang-orang yang tidak beragama juga tidak boleh sholat. Yang sholat itu kan orang-orangnya loh Pak. Saya itu dulu karena hidup lahir besar di Muhammadiyah itu kan kadang tidak sadar kalau di dunia begitu. Saya ketemu bapak-bapak, setahu saya dia beragama Islam. Pak, kita dulunya saya jadi imam ya. Bapaknya bingung menjawab bahwa gimana gitu. Akhirnya bapaknya itu SMS saya. Bu, maaf saya itu penghayat kepercayaan, bukan muslim seperti dugaan normal. Oh iya, saya sudah punya publik. Nah, Muhammadiyah ini selalu ada konteks dengan bangsa dan negara. Karena sekali lagi tidak ada negara Indonesia tanpa kontribusi Muhammadiyah. Saya meyakini. Jadi Bapak Ibu ketika ada riset di UGM yang dipaparkan bahwa Muhammadiyah itu kontributor gerakan kekerasan, saya langsung protes juga dengan Mbak Alila Wahid kan. Mbak Norma kok emosi, saya emosi banget dibilang bahwa akar kekerasan itu adalah Muhammadiyah. Saya tanya, ini risetnya siapa? Psikolog nggak bisa jawab. Saya bilang sama dia kan, Mas ini kalau nggak bisa bertanggung jawabkan, saya akan tulis loh di media seperti itu. Hati-hati mengatakan Muhammadiyah gerakan berakar kekerasan. Ternyata saya tanya, aku maksudnya masih dulu hasil semester berapa? Saya tanya gitu. Metodenya seperti apa? Pembimbingnya seperti apa? Saya tidak bisa. Saya kalau ada orang ngawur bicara tentang Muhammadiyah itu, saya luruskan saja. Terus Mbak Alisa, Mbak Norma, aku tanya kamu sama berumah juga. Mungkin Mbak, tapi ini sebuah kesalahan fatal untuk Muhammadiyah sebagai akar gerakan kekerasan di gereja. Tapi Bapak Ibu saya mau cerita ya, tahun 2007 kita gimana sih Pak Bu? Kok bisa ada Yogyakarta Federasi 2007? Kita gimana sih bisa jawab saya sudah di Indonesia. 2007 itu Declaration of Yogyakarta. Di sana itu disepakati mengenai hak-hak bagi jaminan hak-hak bagi kaum LGBT. Saya bingung kok bisa konferensi internasional itu dilaksanakan di Jogja dan tidak ada yang protes. Maka Bapak Ibu kalau sedang berkesempatan ke luar negeri, Bapak Ibu melihat tanda-tanda yang bersangkutan memiliki orientasi yang berbeda, Bapak Ibu jangan langsung cerita bahwa Bapak Ibu dari Jogja. Saya di sini ketemu orang dari Indonesia. Saya nggak mau ngomong saya orang Jogja. Miss Part Indonesia, Indonesia. Karena saya tahu dia orang LGBT. Dan dia akan senang sekali kalau merasa mendengar saya dari Jogja. Kan tahun 2007 itu. Nanti kalau Bapak Ibu searching ya dari sana ini, Yogyakarta Federation itu isinya adalah pengakuan untuk perlindungan dari hak-hak kaum LGBT. Itu deklarasinya di Jogja, kita aman saja. Itu menunjukkan bahwa Pak Bu tidak pernah sebenarnya Muhammadiyah itu luput dari persoalan bangsa dan negara. MKCH itu salah satu paham organisasi Pak Bu. Sekarang ini mengapa Aisyah itu lagunya yang tadi ini? Gimana dong? Aisyah sejati. Karena banyak sudah ditradisikan oleh yang membuat lagu, akan banyak orang yang mengatakan saya Aisyah bajunya saja, tapi gayanya itu bukan sejati. Sama hanya ada orang yang mengatakan bahwa aku itu Muhammadiyah, iya NPR-nya, tapi gayanya itu tidak. Oh benar kan kalau saya nilai si KPU, dia sudah bekerja di sekolah Muhammadiyah 16 tahun, Bapak Bu, dan hanya mengatakan, pulang dia punya gambar mawon dan Muhammadiyah itu. Oh lampir ya gitu. Terus kemudian yakin sandaran main, sok belajar di kampung rumah. Yang enggak sih saya cuma kok bisa ya 15 tahun kerja di apa saja tetap konsisten untuk tidak Muhammadiyah. Kok sakit apa yang salah dengan Muhammadiyah? Nah, jadi ideologi Muhammadiyah tadi merupakan sistem pahamnya organisasi. Kalau paham organisasi itu Bapak dan Ibu kita yang menyesuaikan. Karena kita masuk ke sebuah organisasi. Seperti tadi ya. Kalau saya mencontohkan anak saya sekolah di Sampai itu ya dia harus makan sama sistemnya Sampai. Jam 6.10 pelajaran dimulai. Kepala sekolah subuh-subuhannya di masjid sekolah. Wah ini saya jadi kepala sekolah bisa pusing saya ya. Dia berikan jadi pusing saya bayangkan kepala sekolah cuma biasanya subuhan di masjid sekolah itu siapa yang masak di rumah gitu kan.
dua, bagaimana juga? Makanya itu kita itu di sini pengajian ya, ada apa namanya kelompok pengajian itu yang pakai ini, jadi pakai tas jinjing-jinjing begini, tapi di sekelilingnya banyak orang tidak bisa. Yang kalau pakai jilbab berliannya kata dulu. Belum. Wah, itu ketinggalan. Piro-piro biji. Jepang. Jepang. Jadi pak Oh, satu. yang mereka tuh sosial pesantren, tapi ketika jadi minum jualan yang itu. Mana ada rumahnya bapakku guru di sekolah sama yang berantakan. Paling hatinya yang berantakan. Karena beres itu rumahku kerja sendiri dulu pak, saya sudah sama saya. Rumah kita itu memang nggak berantakan. Mama nih beresin rumah tiap hari ini aku terus berantakan. Mas sejak saat itu suami saya rapi, karena bapak-bapak itu ya sama Jepang. bunuh diri. Siha bener lu, bener lu. Bunuh diri. Bener. Dengan wajahnya yang seperti itu saya mengatakan, ya maaf sih ya maaf, tapi ya dibalik ya bandanya mana ya, saya bilang gitu. Di sini nggak ada bapak-bapak yang bapak-bapak yang tangan handuk di kasur. Pak penting ini pak pelajaran malam ini saya sampaikan karena ini berantakan yang di situ loh pak. Urusan pulang itu kalau bikin mantel sama handuk ya. Lagi bapak-bapak kalau nonton bola, jemurannya di tengah matahari kena hujan tuh, mereka nanti benar. Dan apa kayak jadi waktu itu tahun 68 Bulan bunuh diri. ini di Muktamar ke-27 Bisa lancar terus. Bisa lancar terus. Kurang gua aplikasi. Neng nganggu Google Chrome. Nah sejarahnya pada hari itu waktu itu di Muktamar di Yogyakarta situasinya kita itu sangat tertutup karena waktu itu adalah zaman waktu lalu dan terbuka lebar nanti dengan waktu baru. Pak Bu memang buku sejarah kita itu luar biasa gitu. Buku sejarah Pak Bu, saya memberitahu di Jerman itu ada 100 institut untuk penelitian. Dan kalau Bapak Ibu daftar bisa diterima, itu dari mulai snack, pesawat, tempat itu semua selama 2 minggu berarti biaya pemerintah Jerman. Nah penelitiannya macam-macam. Suami saya kemarin penelitian buku ajar Pancasila. Nggak ada buku yang meneliti buku ajar. Jadi suami saya itu meneliti bagaimana buku ajar di Indonesia, SMP dan SMA itu mengajarkan demokrasi. Ternyata motornya banyak yang salah. Nah, itu dibandingkan. Dan di sana saya ketemu para peneliti itu mereka menyatakan bahwa kalau kita mau melihat peran suatu negara itu bisa ditebak dari buku ajarnya. Buku ajar di Jepang itu nggak dia menulis sejarah mereka pernah menjajah kita. Saya punya teman Jepang itu nggak tahu. Yo country itu country. Yo country itu jajah saya bilang. Nggak pernah. Dan rekam konten tinggal konten. Bapak Ibu akan dilihat sekarang kita nggak begitu aman. Tapi Korea Bapak Ibu itu sangat suka dengan ala-ala Amerika. Kemudian kita enggak ya Pak? Kita tuh suka apa ya Pak? Korea. Kita tuh nggak suka kok. Tapi kalau Korea itu kan apapun agamanya nanti perayaan Natal gitu. Mereka itu sangat Amerika gitu. Dan mereka menganggap yang Amerika itu maju. Kalau kita kan ada beberapa episode yang kita itu melihat Amerika itu sumber masalah Pak. Misalnya soal invasi Israel terhadap Palestina, ya Bu ya, itu membuat kita merasa bahwa Amerika itu tidak begitu aman. Pak Hajri itu mantan dubes besar kemarin itu menceritakan ke kita bahwa Mbak, kayak orang PBB kayak lamis agak hasilnya lamis lah, lipstick aja cuma
soal tanggal Pak Bu. Ada yang bilang ke saya, Mama, saya keluar saja dari rumah dia. Ya siapa? Saya kalau kerja masih pakai orang ngantuk Pak, jadi makannya udah gitu. Dulu yang jadi Pak Ali Warsito. Jadi kalau tes dosen bagi makanan itu saya di kelas isinya 200 mahasiswa Pak. Dia bisa nggak mau makanan itu karena zaman sekarang tuh anak-anak masih gitu lagi. Gitu juga. Ya, namanya Sigma ya. Bagus Bu, udah ngerti bahasanya anak. Dari segi biji Sigma sangat bagus. Nggak ngerti kenapa saya generasi milenial. Terus ini soal tambang, Pak Bu itu tambang itu nggak usah Bapak itu berdebat sampai mau keluar di Muhammadiyah. Muhammadiyah itu punya dignity Pak. Saya mau cerita. Bangsa